Halo, kembali lagi di channel ini. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan, mengapa perlu ada kurikulum operasional satuan pendidikan, apa saja komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan, dan apa referensi hukum tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, saya sarankan Anda untuk menontonnya terlebih dahulu agar dapat mengikuti video ini dengan lebih mudah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan pada pendidikan non-formal. Langkah-langkah ini penting untuk dipahami dan dilakukan agar kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan sekitar. Langkah-langkah ini terdiri dari 6 tahap, yaitu: pertama, analisis konteks. Kedua, pengembangan instrumen. Ketiga, identifikasi sumber data dan pengumpulan data sekunder. Keempat, merumuskan masalah dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Kelima, analisis kebutuhan dan inventarisasi aset satuan pendidikan. Dan keenam, penetapan tujuan pembelajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan masing-masing tahap tersebut secara lebih rinci dan memberikan contoh dan tips yang dapat membantu Anda dalam prosesnya. Tahap pertama, analisis konteks. Tahap pertama dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan non-formal. Analisis konteks adalah proses mengidentifikasi masalah dan potensi daerah di lingkungan satuan pendidikan yang menjadi dasar penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Analisis konteks dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti survei, wawancara, observasi, atau diskusi kelompok. Sedikit tips, dalam melakukan analisis konteks, Anda harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid, reliabel, representatif, dan akurat. Anda juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses analisis agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sesuai dengan lingkungan satuan pendidikan non-formal Anda. Tahap kedua, pengembangan instrumen. Tahap kedua dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah pengembangan instrumen untuk penggalian data primer. Instrumen adalah alat atau bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber primer, yaitu peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat sekitar, atau pihak lain yang terkait dengan program pembelajaran. Instrumen dapat berupa kuesioner, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, atau pedoman diskusi kelompok. Sebelum mengumpulkan data primer, Anda harus melakukan penyusunan dan penetapan instrumen agar dapat memudahkan penggalian informasi. Untuk itu, perlu memperhatikan kaidah penyusunan instrumen yang baik, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden, menghindari pertanyaan yang bersifat mengarahkan, menyarankan, atau pertanyaan yang bersifat ambigu, menggunakan konsep pertanyaan 5W1H, apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana, untuk memperoleh informasi yang lengkap. Menyusun pertanyaan secara logis dan sistematis, menyediakan pilihan jawaban yang bervariasi dan seimbang, dan menyertakan ruang untuk jawaban terbuka jika diperlukan. Contoh, SKB atau PKBM yang berlokasi di lingkungan perkebunan mengembangkan instrumen berupa kuesioner untuk menggali data primer dari warga yang berprofesi sebagai petani perkebunan. Kuesioner atau pertanyaan yang disampaikan tujuannya adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait kebutuhan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan. Dengan informasi tersebut, satuan pendidikan bisa mendapatkan data dukung untuk merumuskan dan menyusun kurikulum operasionalnya yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani. Sedikit tips. Dalam mengembangkan instrumen, Anda harus memastikan bahwa instrumen yang dibuat cukup praktis dan etis. Anda juga harus melakukan uji coba instrumen sebelum digunakan secara resmi agar dapat mengetahui kekurangan atau kelemahan instrumen dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pengembangan instrumen juga memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik tapi sesuai dengan konteks lokal, artinya bisa saja menggunakan bahasa daerah yang terstruktur dan mudah dipahami. Tahap ketiga. Identifikasi sumber data dan pengumpulan data sekunder. Sumber data adalah tempat atau pihak yang dapat memberikan informasi atau data yang relevan dengan program pembelajaran.
Sumber data dapat berupa primer atau sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi atau data secara langsung dari pengalaman atau observasi sendiri. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber lain, seperti dokumen, laporan, buku, jurnal, internet, atau medsos. Pengumpulan data sekunder adalah proses mengumpulkan data dari sumber yang telah diidentifikasi sebelumnya. Mekanismenya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berkolaborasi antar satuan pendidikan nonformal dan instansi daerah seperti kantor desa, kelurahan, atau kecamatan untuk mencari tahu data demografi dan data dukung lainnya yang berkaitan dengan program pembelajaran. Mengundang tokoh masyarakat sebagai narasumber teknis dalam rangka penguatan data yang telah diperoleh sebelumnya. Tokoh masyarakat bisa kepala desa yang dapat menjelaskan data demografis desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh ekonomi, tokoh lingkungan, atau tokoh lain yang memiliki pengaruh dan kredibilitas di masyarakat, agar arah tujuan satuan pendidikan sesuai dengan pengembangan potensi lokalnya. Dan, melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber tertulis seperti jurnal, atau sumber referensi yang relevan dengan program pembelajaran. Terima kasih telah menyimak video mengenai langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan hingga langkah ketiga, yaitu pengumpulan data untuk bahan penyusunan KOSP. Seperti yang telah kita pelajari, analisis konteks, pengembangan instrumen, dan identifikasi sumber data serta pengumpulan data sekunder adalah langkah-langkah awal yang sangat penting dalam menyusun sebuah kurikulum yang efektif. Namun, proses penyusunan kurikulum belum selesai di sini. Di video selanjutnya, kita akan membahas langkah keempat hingga langkah keenam, yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, analisis kebutuhan dan inventarisasi aset satuan pendidikan, serta penetapan tujuan pembelajaran. Simak terus video-video berikutnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih lengkap tentang bagaimana menyusun kurikulum yang akan memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan perkembangan satuan pendidikan Anda. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika Anda memiliki saran, kritik, atau pertanyaan seputar topik ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.